lanjut dari selanjutnya. Oke, sekarang udah ada Narendra, udah ada Rakasha, dan tinggal nunggu uji offline. Tapi kita bakal mulai dulu. Bentar. Oke, jadi di pertemuan ke-12 ini kita bakal lanjut mempelajari bagian-bagian Scratch. Nah, Ya, kali ini kita bakal belajar tentang variabel. Kalau yang ada di bagian Scratch berarti yang warna oranye tua ini. Kita bakal memperdalam blok variabel. Oke. Nah, di blok variabel ini dari pertemuan sebelum-sebelumnya kakak udah pernah nyebutin kan, udah pernah bikin juga tentang variabel, entah itu bikin skor, entah itu ngitung timer waktu, itu semuanya menggunakan variabel. Nah, hari ini kita bakal memperdalam apa sih sebenarnya variabel itu. Oke, kalau dari teman-teman semuanya, eh apa sih variabel? Narendra tahu nggak pengertian umum variabel itu apa? Narendra. Kalau kata aku itu tuh kayak buat skor lah, skor, Oke, buat ngitung gitu ya. skor. Kalau yang oke, buat ngitung skor sama ngitung waktu yang kalau yang dari sebelum-sebelumnya ya. Oke, jadi kalau variabel itu secara umum itu tuh sebagai tempat, sebagai wadah. Nah, tempat untuk apa? Wadah untuk apa? Wadah untuk menyimpan sebuah nilai. Kalau tadi kan wadah skor, wadah timer, itu tuh sebagai tempat atau wadah. Nanti isinya Ya, ya, ya. skornya 5, skornya 4. Nah, itu dimasukin ke variabel, variabel skor, variabel waktu. Nah, nilainya, misalkan nilai waktu, waktunya berapa detik? Oh, 30 detik, 20 detik. Nah, itu nilainya. Jadi, variabel itu tempatnya, wadahnya. Nanti ada isinya. Nah, isinya itu nanti yang mau didefinisikan. Gitu ya. Nih, sesuai highlight, yang kakak highlight nih di sini, variabel ada namanya wadah dan kontainer. Itu nama lainnya ya. siap. Kalau kedua, Misalkan juga tadi kan kakak sebutin ada skor, ada waktu, misalkan juga ada namanya nama pemain. Misalkan nama pemainnya dalam suatu game pengen ditampilin. Nah, itu bisa dimasukin ke variabel. Variabel nama pemain. Nanti nama pemain isinya bisa Rafasya, bisa Narendra gitu. Itu fungsi variabel. Oke? eh Biasanya kalau ada variabel tuh gunanya buat apa sih? Berarti kan variabel itu kan tadi wadah ya. Wadah itu kan berarti untuk menyimpan nilainya. Kadang kan kalau nggak disimpan nanti bisa lupa. Nah, biar gampang ingat-ingatnya, dibungkus di variabel tadi, dimasukin ke variabel tadi. Biar kita nggak kesulitan buat inget nilai-nilainya itu. Nggak sih, misalkan tadi, oh sekarang skornya udah 4, terus misalkan mau pakai lagi skornya, tinggal berapa ya skornya ya? Oh, aku ingat, aku udah nyimpennya di variabel, jadi aku tinggal pakai aja variabelnya. Jadi nggak gampang lupa kalau dengan variabel. Terus juga kayak. Nah, biasanya kan kalau di game-game itu kan juga ada nyawanya juga kan. Dan nyawanya misalkan nyawa dalam setiap permainan 5. Nah, kalau misalkan nyawanya habis udah nggak bisa main lagi. Nah, itu bisa nih nyawa tuh di variabel bisa. Nanti bisa custom membuat variabel baru, nanti isinya nyawa.
Atau enggak bisa juga level, ngitung level. Misalkan level kan bertingkat-tingkat ya. Misalkan dari level pertama dulu, terus level kedua, level ketiga. Nah, itu bisa disimpan di variabel gitu. Misalkan juga jumlah poin itu juga bisa nanti disimpannya di variabel. Poin sekarang, terus nanti kalau misalkan menang, poinnya bertambah. Oke. Nah, di variabel ini, oke. Oke, nah ini kan kalau misalkan kalian mau bikin variabel, kalian bisa make variabel kan? Make variabel. Nah, di make variabel ini ada dua pilihan. Ada for all sprite sama for this sprite only. Bedanya apa? Itu bedanya kalau misalkan for all sprite, jadi nanti variabelnya ini bakal berlaku ke variabel lainnya. Misalkan kakak punya variabel lain. Misalkan variabel bola. Kalau misalkan aku bikin variabelnya for all sprite, nanti bisa berlaku ke variabel sprite kucing sama sprite bolanya. Tapi kalau misalkan for this sprite only, jadi cuma bisa buat satu sprite aja. Sprite yang ditentukan ini. Bisa ini atau bisa ini. Oke, lanjut. Eh, Oke, ini udah bisa. Oke. eh kakak mau tanya deh. Kan sebelum-sebelumnya udah pernah pakai variabel kan? eh Set variabel tuh ini masih ingat nggak? Raffasya masih ingat nggak? Kalau misalkan blok ini tuh buat apa? Set variabel tuh nol. Ini buat apa? Raffasya masih ingat? Untuk apa? Atau Narendra masih ingat nggak? Set variabel tuh nol ini untuk apa? Eh, buat ngeganti skornya. Oke, oke. Hampir benar. Oke, jadi Narendra gini. Di set ini, set itu artinya apa coba? Set itu kan artinya mengatur ya. Kita bakal ngatur variabel pertamanya. Bakal ngeset, bakal ngatur pertama variabel ini mau diisi apa dulu nih pertamanya. Gitu. Ini untuk ngeset, untuk mengatur setting awalnya. Gitu. Misalkan tadi aku, misalkan tadi aku bikin variabel skor, misalkan aku ngeset variabel skornya jadi nol. Jadi ini skor pertamanya adalah nol. Jadi ngeset variabel itu untuk mengatur aturan pertamanya, untuk mengatur pertamanya dulu. Mau dikasih yang angka berapa, mau dikasih nilai berapa, gitu. Nah, ini di isian ini itu bisa diisi kata-kata juga. Misalkan skornya nol. Nah, nah, tadi kan aku ngeset angka nol ya. Nah, itu juga bisa di-set tulisan juga, bisa di-set teks, bisa. Tes, tes, tes. Halo, dengeran nggak?
Oke, teman-teman. Aku tadi keluar, coba aku masuk lagi. Bentar. Oke, bentar. Oke, jadi aku keluar. Oke. Jadi kan tadi kita bisa ngeset, ini bisa di-set dengan apa? Bisa di-set dengan kata-kata. Misalkan ini aku set tulisan nol. Misalkan aku klik, udah aku set. Nah, kalau misalkan aku klik skornya, ini isinya adalah nol. Jadi selain bisa angka, bisa juga pakai. Tapi ya kalau misalkan angka, nanti bisa dioperasikan kan. Kalau angka kan bisa ditambah, bisa dikurang. Nah, tapi kalau misalkan kata-kata itu nggak bisa dong, nggak bisa dioperasikan, nggak bisa ditambah, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin gitu. Jadi ini kalau misalkan mau ngeoperasiin nilai dari variabelnya itu bisa diisi dengan angka. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kalau tadi kan set ya. Kalau tadi set, jadi ngeset itu untuk ngatur pertama dulu, untuk ngatur pertama kali mau diisi apa. Nah, apa bedanya dengan change? Oh, coba uji bedanya set dan change apa uji? Ya, betul. Oke ya. Jadi kalau set itu untuk ngatur pertamanya. Untuk ngatur pertamanya nih variabelnya mau diisi apa? Oke, kalau udah diatur, misalkan di kemudian hari variabel isinya itu pengen diubah. Nah, kalau mau ngubahnya itu bisa pakai change. Bisa pakai change. Change artinya mengubah kan? Nah, kita bisa nge-change variabelnya yang mau diubah apa. Biasanya kalau change ini otomatis dia bakal ngubah isi nilainya. Bentar, coba aku misalkan bisa nggak ya kalau misalkan kata-kata. Oke, jadi kalau yang di change ini isinya itu otomatis harus angka. Ini kalau kamu tingkat sini nggak bisa. Ini harus diisi dengan angka. Jadi kalau di change ini nanti otomatis dia bakal bisa menjumlahkan atau nggak bisa mengurangi. Maka dari itu ini harus diisi dengan angka. Misalkan ini aku kasih, misalkan skor pertamanya 3, terus aku mau nge-change, change skornya by 3. Jadi nanti awal mulanya ini 3, awalnya 3, setelah di change dia bakal nambah 3. Misalkan ini aku klik, change yang aku klik, klik skornya jadi tadi klik bentar. Misalkan ya, awalnya 3, terus change yang aku tambah 3, jadi isinya adalah 6 gitu. Gitu. Oke, Rafasya, udah tahu bedanya set dan change? Wah, Udah, oke. Coba kalau set apa, change apa? kalau set itu untuk menam menambahkan. Tiga. Kalau change, Change kalau set itu ya untuk mengatur awalnya ya. Ngatur awalnya mau diisi berapa dulu. Kalau change baru yang ditambahkan atau yang dikurangkan. Misalkan ini tadi kakak set skor pertamanya 3, aku mau change. Change-nya misalkan negatif. Kalau negatif itu otomatis dikurangi ya. Jadi 3 di change sama minus 2. Berarti 3 dikurangi 2. Kalau misalkan aku klik, ini aku klik skor. Nah, skornya adalah 1. Karena 3 dikurangi 2. Jadi ini
yang di bagian change ini bisa diisi positif atau enggak bisa diisi negatif ya. Kalau positif itu berarti ditambahkan. Kalau negatif itu dikurangkan. Oke? Eh, Ya. Nah, selanjutnya yang di bawahnya ini ada yang namanya show variable sama hide variable. Kurang lebih show variable sama hide variable itu ini bakal menunjukkan variabelnya di bagian layarnya ini, di bagian layarnya sini. Kalau misalkan aku klik show, nanti bakal muncul variabelnya berapa. Dan ini bisa diatur variabelnya sama variabel atau bisa skor. Terus kalau misalkan hide, berarti nanti bakal kesembunyi. Jadi ini kurang lebih sama fungsinya yang kayak button checklist ini. Ini fungsinya buat nge-show sama nge-hide. Untuk nunjukin sama nyembunyiin. Gitu. Oke, mungkin ini kita bakal lanjut waktu. Jadi ini kita mau bikin suatu permainan. Permainannya itu kita mau tebak-tebakan angka. Nah, kalau tebakannya itu benar, nanti skornya bakal bertambah. Kalau misalkan salah, itu nanti dia bakal mengeluarkan kata-kata kamu salah. Gitu. Ini kita mau bikin sendiri atau mau bikin bareng-bareng? bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke ya. Itu sambil di cas itu. Nah, bentar, error. Oke, jadi langkah pertama seperti biasa ya. Ini kakak pakai klik bendera hijau dulu. Bentar. Oke, klik bendera hijau. Klik bendera hijau di sini. Terus, nah, pertama kan tadi kan mau dikasih skor ya. Oke, kita bakal bikin variabel skor. Bentar. Hmm. Mm-mm. Oke, maaf teman-teman tadi aku keluar lagi. Oke, yang pertama udah disiapin di bagian eventnya kita kasih bendera hijau yang diklik. Udah.
Terus tadi kan mau ngasih variabel ya. Oke, pertama aku tadi bikin variabel score ya. Variabel score-nya tadi udah aku bikin, tinggal aku eh, ngasih set, set, terus variabelnya aku ganti store. Berarti ini aku nge-set variabelnya, angka pertamanya aku isi angka 0 dulu. Oke, coba sambil diikutin di scratch masing-masing. Nah, terus tadi kan aku pengen kasih permainan tebak-tebakan angka ya. Aku pengen spreadnya itu nanti bisa ngomong, tadi salah, ini di spread bola. Ntar aku lagi. Ini sama variabel set. Kayak tadi kan aku pengen spread kucingnya ini aku pengen bisa ngomong. Ntar biar cakep aku kasih background yang lain. Sprite-nya bisa ngomong, tebak aku angka berapa. Tebak angka antara 1 hingga 10. Oke, jadi nanti sprite-nya bakal ngomong tebak angka 1 hingga 10. Nah, itu kan sprite-nya mau ngasih pertanyaan ya, dan kita harus jawab. Biar kita bisa jawab, di sini kakak mau pakai X and answer. Di bagian sensing, ada yang namanya X sama answer. Itu nanti kalian bisa pakai kata-katanya juga sama, tebak angka antara 1 hingga 10. Oke, jadi ini kalau misalkan kakak jalankan, nih, tebak angka 1 hingga 10, terus nanti keluar. Nanti kita harus mengisikan tebakan kita berapa. Oke, lanjut. Nah, aku pengen tebak-tebakannya ini bakal berulang sebanyak 5 kali. Di sini aku kasih repeat ya, di luarnya ini. Bakal aku ngulang sebanyak 5 kali. Jadi di dalam repeatnya ini, aku kasih tadi yang C sama X, tapi di luarnya aku kasih repeat. Karena ini soalnya ada 5 kali. Oke, selanjutnya kita kan bakal ngecek jawaban kita udah bener belum sih tebak-tebakannya, gitu kan. Terus, pertama kita kasih ini dulu. Kita kasih kunci jawabannya dulu. Nah, tadi kan kalau tebak-tebakan, kita punya kunci jawabannya nih. Kita kasih kunci jawaban, tebakannya berapa kunci jawaban. Kita bikin kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya ini aku set dulu di sini. Terus, kunci jawabannya ini aku pilih pick random antara 1 sampai 10. Karena kan kita pengen memberikan tebakan ke penggunanya, ke yang ngisi tadi jawabannya. Karena kan pick randomnya dari 1 sampai 10. Jadi aku bikin variabel kunci jawabannya ini dengan pick random. Pick randomnya dari 1 sampai 10. Biar nanti bisa tebak-tebakan tuh antara 1 sampai 10 mana yang jawabannya benar. Nah, kita udah bikin kunci jawabannya nih. Udah dapat kunci jawabannya. Kita mau ngecek jawabannya udah benar atau belum. Jawaban answer dari yang X-nya ini, jawaban dari kitanya yang tadi masukin, itu udah benar atau belum. Kita mau ngecek. Cara ngeceknya pakai if ya, pakai if else ya. Pakai if else, terus kita mau ngeceknya berarti di dalam ini pakai operator. Kemarin udah belajar operator.
Nah, kita mau bandingin kunci jawaban kita sama jawabannya itu udah benar atau belum. Berarti jika kunci jawabannya sama dengan answer, ini kunci jawabannya sama dengan answer. Answer itu adalah ini ya. Answer itu yang tadi kita masukin jawabannya. Kalau misalkan jawabannya udah benar, aku mau ngomong jawaban kamu benar. Jawaban kamu benar. Jawaban kamu benar. Oke, oke, jawaban kamu benar. Nah, karena jawabannya benar, otomatis skornya tambah satu kan. Nah, tadi kalau misalkan mau ubah nilai skornya, berarti kayak change ya, pakai change. Dan change-nya itu kalau misalkan benar, bakal bertambah satu. Jadi ini, jangan lupa ini ganti skor, skornya bakal bertambah satu. Oke, kalau misalkan salah, aku mau kasih tulisan jawaban kamu salah. Oke, oke, kurang lebih kayak gini. Ini udah selesai. Kan? Timbang antara 1 sampai 10. Misalkan sebelah kita pertama jawaban kamu salah. Oke, kita nebak lagi. Misalkan 6. Oke, salah lagi. Misalkan 3. Jawaban salah lagi. Misalkan 7. Salah lagi. 1. Oke, tadi kan salah ya. Salah semua tebakanku. Kita juga bisa nih kasih ini nih biar kita kasih jawaban yang benar tuh apa? Kan tadi ini kan jawaban kamu salah. Jawaban kamu salah. Kita kasih jawaban yang benar adalah yang benar adalah oke. Jawaban yang benar adalah kita mau nunjukin jawaban kunci jawabannya itu apa? Itu kalian bisa pakai join yang kemarin kita udah belajar. Join. Nah, ini jawabannya masukin sini. Terus terus di joinnya ini kita gabung dengan kunci jawaban. Oke, kalau kayak gini kan kita bakal tahu nih. Kita bakal tahu, oh kunci jawaban yang benar itu apa. Jawaban yang benar adalah, oh ini, nanti bakal ditunjukin. Terus aku tadi pengen kalau misalkan gamenya udah berulang 5 kali, nanti bakal ngomong permainan selesai. Aku kasih ini juga, aku join permainan selesai, skor kamu adalah, nah ini aku kasih skor gitu. Jadi nanti kalau misalkan permainannya udah selesai, nanti coachnya bakal ngomong permainan selesai dan bakal nunjukin skor kamu adalah nanti bakal nunjukin nilai dari skornya. Masih ingat ya kemarin kita udah belajar operator join. Join itu berarti menggabungkan. Ini kalau yang ini bakal menggabungkan kata-kata ini sama kunci jawabannya berapa. Oke, coba ya, aku ulang dari awal. Tebak angka antara 1 hingga 10. 3. Oke, jawabannya salah. Oh, yang benar adalah 1. Lagi, misalkan 6. Oke, salah lagi. Yang benar 3. Kok nggak ada yang benar sih dari tadi? Oh, oke, salah lagi. Oke, salah lagi.
Coba ini deh, ini kakak angkanya aku kecilin 1 sampai 5 kali ya, biar nggak kebanyakan. Nebak-nebaknya kakak batasin sampai 5 aja. Oke. Nah, kalau tadi kan kita udah nebak-nebak nih, udah nebak. Nah, tapi kan nggak tahu ya, nggak tahu kita udah menjawab pertanyaan sebanyak berapa sih? Kan ini kan ngulanginya sebanyak 5 kali. Nah, kita udah menjawab pertanyaan berapa kali sih? Nah, aku pengen ada informasi soal nomor berapanya gitu. Oke? Jadi ini nomor pertanyaan, kakak kasih informasi pertanyaan berapa? Pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini nanti bakal muncul di sini. Pertama, kakak set dulu nih. Set dulu pertanyaan. Kan kalau pertanyaan kan nomornya dimulai dari satu ya. Dimulai dari satu. Pertanyaan nomor satu. Oh ini. Terus kalau misalkan selama repeatnya, kakak bakal nge-change pertanyaannya tambah satu. Jadi nanti pertanyaan nomor satu, terus ganti pertanyaan nomor dua, pertanyaan nomor tiga, gitu. Biar nanti ada informasinya nih, oh ini kita udah menjawab nomor pertanyaan berapa sih, gitu. Oke, kalau udah, coba nih kakak jalanin. Nah, ya coba kakak jalanin. Bebak angka 1 sampai 5. Empat, empat. Oh benar. Oke, ini skornya bertambah ya. Terus ini nomor pertanyaannya juga tambah. Berarti ini kita jawab pertanyaan nomor 2. Misalkan tebak angka 1 sampai 5, 2. Oh, salah. Coba yang benar adalah 3. Oke, ini nambah lagi ya. Nomor pertanyaannya nambah lagi. Berarti kita jawab pertanyaan nomor 3. Oke, salah lagi. Oke, kita suruh nembak lagi. Misalkan 5. Oke, salah lagi. Nah, pertanyaan yang terakhir. Misalkan 3. Oke, salah lagi. Oke, jadi tadi permainan selesai dan skor kamu adalah 1. Gitu. Oh, bentar. Oke, kurang lebih gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Papa Syah ada yang mau ditanyain nggak? Akhirnya satu skor. Ya, lanjut ya. Kan kakak udah pernah nyebutin level. Kita juga bisa bikin variabel level ya dalam permainan. Nah, misalkan dalam satu level itu ada pertanyaannya ada berapa gitu di diatur. Misalkan dalam satu level ada 5 pertanyaan. Berarti kalau misalkan udah 5 pertanyaan, nanti levelnya naik lagi. Nah, itu bisa kayak gitu. Misalkan ini kita bisa pakai if else juga. Misalkan skornya udah, oh misalkan skornya udah 5. Kita udah jawab skornya skor yang benar 5 nih misalkan. Kita udah jawab bener 5. Nah, kita kalau udah bener 5, nanti bisa levelnya bisa bertambah. Ini nanti bisa bisa dikasih tulisan selamat level berikutnya. Gitu. Misalkan kalau level berikutnya nanti permainannya tambah susah, itu bisa tuh dibikin kayak gitu, gantung levelnya. Terus kayak juga sama sih kalau misalkan
lagi, misalkan levelnya bertambah lagi, nanti permainannya dibikin lebih sulit lagi gitu. Itu bisa kayak gitu. Oke, bentar. Nah, kalau tadi kan ini ya, kalau tadi kan kakak ngasih informasi tentang nomor pertanyaannya ada berapa. Berarti kan nomor pertanyaan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Nih, kakak juga bisa ngasih informasi nyawanya. Nyawanya kan berarti kita dikasih kesempatan 5 kali nyoba ya. Nah, itu kita bisa juga kasih nyawanya. Nyawanya, oh nyawanya berarti dari 5, misalkan terus berkurang jadi satu, berkurang jadi satu, berkurang jadi satu. Nah, kakak mau pengen ganti variabel pertanyaannya tadi jadi variabel nyawa. Oke, jadi ini kakak bikin variabel nyawa. Terus di variabel nyawa ini kakak set, kakak set variabel nyawanya yang awalnya dari 5. Oke, karena kan kita punya kesempatan jawab 5 kali ya. Kakak set ini variabel nyawanya jadi 5. Terus ini kakak gabungin lagi. Oke, terus nah di sini change-nya ini, change nyawanya bakal berkurang. Karena kan nyawanya tadi dari 5 terus berkurang jadi satu, dari satu jadi satu, kurang dari kurangi satu gitu. Jadi ini change nyawanya by -1. Oke, berarti nanti bakal berkurang satu. Kalau misalkan kakak kakak jalan ya. Oke, nah, oh, oke. Tadi kan nyawa ya. Tadi kakak bikin nyawa. Coba ini kakak coba peragain. Tadi kan nyawa ah, kaset 5. Coba lagi. Kayak salah. Kayak benar. Tadi nyawanya tinggal 3. Oke, salah lagi. Nyawanya tinggal 2. Nyawanya berkurang jadi satu ya. Oke, benar. Skornya nambah lagi. Nah, ini nyawanya tinggal satu lagi. Salah lagi. Kayak nyawanya berhenti. Dan permainan selesai dan skor kamu 2. Gitu. Ini juga bisa nih. Bisa juga kalau misalkan eh Kang say permainan selesai, kamu juga bisa ngeset ini. Ngeset kasih if-nya kasih ini, kasih kasih perbandingan. Perbandingannya kan kalau misalkan permainan selesai itu ketika nyawanya nol kan. Jadi kita bisa kasih perbandingan ketika if nyawanya sama dengan nol, nanti bisa langsung say. Ini bisa dikasih kayak gini. Berarti ini pertanda kalau misalkan itu permainannya selesai. Bisa di set nyawanya sama dengan nol. Gitu. Oke ya. Nah ini nyawa. Oke. Kalau misalkan mau dipakai ke permainan. Nih kayak tadi. Misalkan nyawanya sama dengan nol. Berarti nanti game over nyawanya habis. Bisa juga nih dikasih stop all. Berarti nanti semua stretch-nya bakal berhenti semuanya. Ada juga fitur waktu.
fitur waktu kurang lebih sama kayak nyawa ya. Kalau waktu kan waktunya lebih panjang. Berarti kan hitungannya detik ya. Misalkan bisa menit juga. Misalkan eh waktunya 30 detik, ini bisa ngeset waktu 30 detik. Nah, tapi jangan lupa kalau misalkan eh, detik itu kan berkurangnya setiap 1 detik ya, setiap 1 detik. Nah, kita bisa pakai forever nih. Bentar, kita coba bikin bareng-bareng. Oke, ini kita kasih, tadi kan udah skor, udah kasih nyawa. Nah, kakak kasih pengen waktu menjawabnya adalah 30 detik. Oke, di sini aku kasih waktu. Oke, pertama, nah ini aku set waktunya itu adalah 30 detik. Nah, tapi kan kalau ngeset waktu itu kan waktunya terus berganti ya. 30 langsung jadi 29 langsung jadi 28. Itu kan tek, tek, tek. Itu kan sesuai eh, hitungan detik ya, langsung ganti, langsung ganti, langsung ganti. Nah, maka dari itu kita memanfaatkan yang namanya forever. Forever, oke. Terus kalau misalkan kalau forever kan kita juga bisa pakai ngitung waktu ini. Berarti nanti berdasarkan 1 detik, kita nunggu 1 detik, berarti nanti terus berubah, terus berubah, terus berubah. Kita tunggu 1 detik, habis itu kalau udah nunggu 1 detik, dia bakal change. Waktunya bakal change. Ini aku ganti waktu, change-nya akan berkurang 1. Terus aku kasih, misalkan eh, waktunya habis, 30 detik itu waktunya jadi 0, udah habis, nanti semua permainan bakal selesai. Ini aku kasih waktu, dan waktunya itu sama dengan 0, nanti semuanya bakal stop. Kita pakai stop all. Oke, coba ya. Oke, ini berkurang ya. Diingat-ingat 25, 24, 23, 22. Oke, coba deh kalau misalkan, bentar. Nah, kalau kalau waktunya habis, aku tadi kasih kata-kata waktu habis. Waktu habis. Coba ini waktunya misalkan biar cepet 5 detik deh. Oke, ini 5, 4, 3, oke, 3, terus 2, 1. Oke. Nah, itu waktunya habis ntar. Gitu. Jadi nanti bakal otomatis permainannya bakal berhenti kalau misalkan waktunya sama dengan 0. Ini biar cepet. Ini aku kasih angka 1 aja waktunya biar cepet. Ini juga 1 aja. Ini 1 aja. 1 aja. 1 aja. Oke. Terus ini. Ya, nanti Eh, aku keulang. oke. Coba kita praktekin. Bentar, 1 sampai 5. 4. Nah, ini waktunya bakal berkurang terus ya. 28, 27. Oh, maaf deh. Bentar. Oh, salah. Ini harusnya aku kasihnya di sini. Waktu habis dan stop all. Oke, maaf tadi salah. Oke, coba lagi. Oh, shit, jawabannya salah. Nah, ini waktunya terus berkurang ya. Waktunya terus berkurang. 23, 22, 21. Jawab lagi. Oh, salah lagi. Jawab lagi. Oke, salah lagi. Jawab lagi. Oke, salah. Coba kita tunggu ya. Kita tunggu sampai waktunya habis. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, waktu habis. Berarti nanti permainan selesai. Walaupun nanti ini nyawanya tinggal satu tadi. Walaupun tadi Apa? nyawanya kita satu tadi. Hmm. Oke, ada yang mau ditanyain tentang tadi bikin fitur nyawa, ada fitur waktu, fitur skor. Gak ada. Nggak ada, oke. Paham ya. Oke, ini sama kayak tadi. Kalau misalnya waktunya nol, waktunya habis. Ini kurang lebih sama. Kayak ini juga tadi sama yang kayak tadi kakak bikin. Oke, oke, ini kalian juga bisa bikin-bikin ya. Kalau misalkan ada bikin kuis-kuis sederhana, kuis sederhana bisa juga tadi sistemnya kayak tadi ya, pakai X sama answer. Nah, ini tinggal pertanyaannya aja, tinggal bisa diganti. Misalkan kuis-kuis singkat, siapa Presiden Indonesia? Nanti ada jawabannya A, B, C. Terus nanti kalau misalkan jawabannya itu adalah A, bener nih yang benar, nanti skornya bisa bertambah. Itu bisa diganti-ganti isi dari X-nya, dari pertanyaannya apa. Nanti kalian juga bisa ngatur pertanyaan yang mau dikasih ada berapa totalnya. Kalau misalkan jawabannya benar, skornya bakal berapa. Tuh, itu kalian bisa diatur-atur kayak gitu. Oke, lanjut. Game penjumlahan dengan batas waktu. Bentar. Aduh, habis. Oke, kalau ini juga kurang lebih sama yang kayak tadi, tapi kalau ini permainannya, kalau tadi kan tebak-tebakan ya, tapi kalau yang ini permainannya itu seperti kalkulator, kita bakal menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, itu bisa. Tapi kalau yang ini kita pakainya penjumlahan. Ini di bagian jumlah bakal pakai operasi penjumlahan. Ini sebenarnya kalian bisa bikin kode ini, bisa dibikin sendiri, tapi ini variasi pertanyaannya beda ya dari yang tadi. Kalau tadi kan nebak, kalau ini kita jawab operasi pertanyaan. Jadi nanti kan karena operasi penjumlahan, ada angka sama angka pengen dioperasiin. Jadi butuh variabel angka pertama sama variabel angka kedua. Bener nggak? Maka dari itu nanti kalian bikin variabel lagi. Oke, coba ya, kita bikin ya. Tapi ini kita bikin singkat aja karena waktunya udah habis, hampir habis. Berarti nanti kalian bikin variabel baru lagi, variabel misalkan angka pertama. Angka pertama berapa, terus angka kedua berapa. Oke, terus misalkan ini aku ganti aja deh, berapa tebak jawaban. Tebak jawabannya apa. Terus nanti teksnya adalah, pertanyaannya adalah, eh nah kita juga bisa ngeset angkanya ini, aku pengen pertanyaannya adalah angkanya bisa random. Kita bisa ngeset angkanya bisa random. Berarti ini aku bisa set angkanya, ini bisa di set di sini di bawah nyawa. Set angka pertama kita kasih random dan randomnya 1 sampai 10 misalkan.
Terus angka kedua, kakak juga pengen bikin random itu sampai 10. Terus nanti ini aku sih eh, awalan dulu tebak jawabannya berapa. Terus pertanyaannya adalah hitung penjumlahan penjumlahan. Nah, itu kita bisa pakai join ya, pakai join. Oke, ini isi joinnya adalah hitung, hitung. Dalamnya aku join lagi, terus dalamnya aku join lagi. Jadi ini hitung, ini isinya adalah angka pertama, terus ini joinnya itu penjumlahan, terus join lagi dengan angka kedua. Oke, jadi ini join, dalamnya join, terus dalamnya join lagi. Karena aku pengen menggabungkan hitung penjumlahan sama ditambah angka kedua. Oke, ini aku masukin ke sini di X. Terus kita kasih kunci jawaban. Kunci jawabannya kan angka pertama tambah angka kedua. Kita ngeset kunci jawabannya dengan penjumlahan satu tambah satu tambah kedua. Berarti kita pakai ini ya, operasi ini kita ganti, ini hapus, kita ganti angka pertama ditambah angka kedua. Oke, kita udah nangkep kunci jawabannya apa. Terus ini udah bener nyawanya, kurangi satu. Terus nah ini, kita cek dulu nih, cek-ceknya. Cek-ceknya apakah kunci jawabannya sama dengan answer. Oke, udah benar. Terus, oke ini udah benar. Coba kita tes. Jadi ini permainannya ganti nih, bukan tebak-tebakan lagi, tebak-tebakan angka, tapi ini kita jawab operasi penjumlahan. Hitung penjumlahan 5 tambah 10, 15. Oke, jawaban kamu benar. Hitung penjumlahan 5 tambah 10, 15 lagi. Oh, maaf guys. Bentar. Ini aku ngesetnya di dalam repeat aja. Biar angkanya berubah-berubah. Karena kan tadi 5 tambah 10 tadi. Tadi 5 tambah 10. Terus yang berikutnya 5 tambah 10 lagi. Kan ngulangi hal yang sama ya. Jadi ini aku ngesetnya di dalam repeat aja. Biar tebakannya random terus. Oke, coba ulangi lagi. 3 tambah 6, 9. Oke, jawaban kamu benar. 7 tambah 4, 11. Oke, jawaban kamu benar. 6 tambah 4, 10. Oke, jawaban kamu benar. 1 tambah 8, 9. Oke, jawaban kamu benar. 8 tambah 5, 13. Oke, jawaban kamu benar. Permainan selesai dan skor kamu 5. Oke ya. Ini skornya adalah 5 dan kita waktunya tinggal sisa beberapa detik. Nyawanya selesai dan gitu. Ini informasi angka satu dan angka 2 nggak perlu ditunjukin. Nah, biar hapus. Oke, kira-kira kayak gitu. Bisa juga nih kalian bisa memvariasikan operasi yang lain, bisa penjumlahan, pengurangan. Nanti kalau misalkan X-nya ini di operasi penjumlahannya ini kita bisa pakai random, bisa nanti X-nya antara bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian kalian gitu. Oke, ya mau ditanyain nggak? Ya, Oke, ada yang mau ditanyain? nggak ada, Oke, paham ya. nggak ada. Oke, oke, ini juga ada permainan yang lain lagi. Oke, kalau ini kurang lebih permainannya adalah permainan lari, nanti bakal ada suatu rintangan yang muncul. Sebenarnya ini udah ada jawabannya, tapi nanti coba kalian dibikin di rumah masing-masing ya. Ini juga nanti kalau misalkan permainan itu loh, misalkan ada sprite-nya jalan, terus nanti tiba-tiba ada rintangan misalkan muncul dari arah sini. Terus nanti sprite-nya suruh ngehindarin, bisa naik, bisa turun gitu. Nanti kalau misalkan bisa ngelewatin, itu skornya bertambah. Kalau misalkan kena tuh rintangannya, itu nanti bisa skornya berkurang atau apa.
Nanti bisa ini, bisa pakai key, key left row sama key right row press. Itu nanti buat sprite-nya bisa jalan ke kanan, bisa jalan ke kiri, maju mundur gitu. Ini Kakak, kurang, Kak, halo. iya, iya Bu. Ah, Kak, ini Rafa izin live duluan ya, mau ke sekolah. Oke, baik Bu. Iya, Oke, baik. makasih Kak, mohon Ya, maaf sebelumnya. iya Bu. Iya, Ya, terima kasih Bu. ya, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Oke, ini kita kurang lebih. Nah, itu jadi kelanjutannya yang tadi, yang diberi tangan tadi. Ini bisa dibikin di rumah masing-masing. Oke, juga yang tadi ya. Kalau misalkan operasinya mau diganti-ganti, ini kita bisa pilih juga nih nanti di bagian pertanyaannya kamu mau operasi apa itu bisa di set juga, bisa di set operatornya mau apa, bisa add, subtract. Add itu penjumlahan, subtract itu pengurangan, multiply itu perkalian, dan divide itu pembagian. Nah, itu bisa disesuaikan juga ini kalau misalkan mau lebih rumit permainannya ya. Ini berarti memakai positif, negatif, kalian, sama pembagian. Oke. Hmm, terus, oke, kurang lebih kayak gitu. Ini untuk materi hari ini sepertinya sudah selesai. Kalau yang tadi lari dari obstacle, lari dari rintangan, teman bisa bikin di rumah masing-masing ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Narendra? Udah ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin sekian dulu untuk kelas hari ini. Oke, kurang lebihnya cukup. Terima kasih, Narendra. Dari, ya, boleh. Terima kasih ya. Ya, boleh keluar. Iya, boleh, Narendra. Oke, terima kasih, Narendra. Udah, terima kasih. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Eh, aku bawa ini loh, Su.